Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama kami kembali. Semoga saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan Allah dalam setiap urusannya. Dan video ini adalah bagaimana sistem peternakan yang dilaksanakan secara intensif. Perkandangannya adalah dengan menggunakan perawatan yang khusus sampai nanti ayam-ayam ini tentunya sudah bisa dijual. Saudara-saudaraku, dalam sistem peternakan intensif tentunya menjadi rutinitas pekerjaan kita adalah membersihkan kandang, memberi makan, dan merawat ayam-ayam kita yang kita ternakan. Nah, kali ini perawatan kita adalah yakni membersihkan kandang sebagai rutinitas harian, yang mana ini 2 hari sekali dilaksanakan. Tapi dengan sistem seperti ini, multi manfaat yang bisa kita dapatkan adalah setelah pembersihan kandang seperti ini, tentunya limbah dari peternakan ayam yang dilaksanakan secara intensif ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Ya, ini pupuk organik dari pupuk kandang yang pemanfaatnya tentunya sangat banyak saudara buat pertanian. Nah, sistem pertanian dan peternakan yang kita laksanakan disinergikan, dikolaborasikan, sinergisitas antara pertanian dan peternakan, tentunya manfaatnya sangat banyak saudara. Dari hasil limbah unggas ini yang didapatkan dari peternakan intensif ini, kita manfaatkan untuk pupuk kandang holti, untuk tanaman budidaya hortikultura yang kita budayakan. Kali ini adalah untuk memupukkan dari tanaman cabai besar atau lombok besar. Dengan demikian, sistem pertanian yang dilaksanakan pun secara organik, yakni tidak tergantung dengan zat-zatnya dari pupuk kimia dan pestisida ini. Dengan sistem seperti ini, insya Allah hasil yang dihasilkan dari pertanian akan mendapat hasil yang sangat bagus bagi kesehatan kita dan para konsumennya. Ya, seperti ini saudara-saudaraku, pupuk yang dihasilkan. Seperti ini Vinomat, kita tidak membeli pupuk. Dengan sinergisitas pertanian dan peternakan, Vinomat kita tidak membeli pupuk dari pupuk kandang ini. Setelah diolah, lanjut bisa diaplikasikan untuk tanaman hortikultura yang dirasakan, yaitu tanaman ini adalah pupuk dari limbah unggas yang sudah diolah melalui proses yang mengolahannya sudah ditayangkan dalam tayangan-tayangan video kami yang lalu, dan saudaraku bisa menengok-nengoknya kembali bagaimana cara pengolahan dari limbah unggas untuk pupuk pertanian tanaman hortikultura. Nah, untuk aplikasi daripada pupuk limbah unggas yang sudah kita olah seperti ini, dijemput dahulu, pengolahannya tadi sudah dilaksanakan, maka supaya lebih cepat penyerapan untuk tanaman, kita cairkan dulu dengan menggunakan air seperti ini yang sudah dicairkan. Nah, ini seperti ini untuk aplikasinya dengan cara mengocorkan, yaitu 1 gayung ditambah dengan air 1 gembor, 1 gayung setengah di atas taksir seperti ini. Kita gunakan 1 gemboran ini, lalu diaduk supaya rata. Untuk lebih mudah diserap oleh tanaman yang akan kita aplikasikan dengan menggunakan pupuk limbah unggas ini adalah tanaman cabai. Seperti ini saudaraku,
Ini adalah tanaman cabai yang akan diaplikasikan dengan menggunakan pupuk limbah unggas ini. Ini seperti ini, disiram. Per pohonnya, setiap pohon seperti ini. Selanjutnya terus ditaksir kira-kira rata. Nah, seperti itu saudara-saudaraku, untuk mengaplikasikan daripada tanaman yang menggunakan pupuk limbah unggas. Ya, ini tanamannya adalah tanaman cabai besar. Ini varietasnya adalah Madain BW, artinya dari pengembangan benih sendiri dari hasil-hasil panen yang kita peroleh, lalu kita kembangkan. Dan penanaman ini diupayakan menggunakan sistem organik yang lebih menyehatkan dan memperirit daripada ongkos produksinya. Seperti ini saudaraku, sudah mulai berbuah. Sengaja untuk bibit cabai yang kita aplikasikan, ini bibit cabainya sudah memang agak tua, yaitu menjelang berbunga baru ditanam. Dan kita tidak menggunakan polybag, yaitu tanam langsung, ditabur lalu dicabutin terus ditanam sehingga lebih mempermudah dalam penanamannya. Dan yang perlu saudara-saudara ketahui, lahan yang kita gunakan untuk menanam cabai ini adalah tumpang sari dengan jagung. Nah, seperti ini jagungnya sudah dipanen, nampak lah saudaraku. Dan lahannya tidak menggunakan sistem TOT tanpa olah tanah, yaitu dengan melubangi, diberi pupuk kandang, ditanam jagung, dan jagungnya menjelang sudah tua, sudah mulai berisi dan keras, sudah mau menjelang panen, lalu kita tanam benih-benih cabai ini. Nah, setelah ini cabainya sudah mulai berbuah seperti ini. Nah, ini tinggal melanjutkan perawatan sehingga setelah panen jagung dilanjut, cabai-cabai ini akan sebentar lagi akan panen. Dan sistem pertanian yang akan diterapkan ini adalah pertanian organik tanpa menggunakan zat-zat kimia yang tentunya berbiaya mahal, dan hasil yang diperoleh pun sangat tidak menyehatkan karena paparan zat kimia yang terkandung dalam pupuk ataupun insektisida. Ini sama sekali belum kita aplikasikan insektisida apapun. Jika memang diperlukan, tentunya kita di ambang batas penggunaannya saja, tidak terlalu berlebihan, tapi ya kita usahakan untuk tidak menggunakan insektisida sehingga keseimbangan alam masih terjaga, sistem ekosistemnya. Dengan demikian, hasil yang kita peroleh dari pertanian organik ini cukup menyehatkan dan berbiaya murah tentunya saudara-saudaraku. Dengan demikian, modal yang dikeluarkan ongkos produksinya murah tanpa menggunakan zat kimia, yaitu pupuk kimia dan pestisida kimia. Tentunya ongkos produksinya sangat murah. Bibit kita upayakan sendiri, dari memperbanyak benih dari sendiri, lahan tanpa TOT, dan sistem penanamannya adalah tumpang sari dengan jagung. Seperti yang sudah kami tayangkan dalam video yang lalu, yang saudara bisa menengok-nengoknya kembali. Tumpang sari antara cabai
dengan tanaman yang mau ditebang sari ini, jangan satu rumpun ataupun satu jenis istilahnya, yaitu dari jenis cabai-cabian, yaitu dari jenis cabai-cabian yaitu terong, dan tanaman-tanaman yang berumur pendek seperti terong, cimpluan, tanaman liar. Ini jangan kita tebang sarikan dengan cabai. Yang cocok adalah cabai dengan jagung atau timun, tapi yang lebih mudah adalah dengan jagung. Tanpa TOT kita bisa melaksanakannya, saudara-saudaraku. Seperti ini yang sudah tanaman yang kita tebang sarikan. Memang untuk pertumbuhannya tidak seperti kita menggunakan aplikasi pupuk kimia. Nah, tumbuhnya tentunya sangat, kalau bahasa Jawanya, cepat bubul gitu. Tapi kalau dengan sistem organik seperti ini memang agak lambat. Tapi kualitas produksi, hasil produksinya tentu sangat berkualitas dari hasil panen yang kita dapat. Demikian dulu tayangan video kita kali ini tentang aplikasi pupuk limbah unggas untuk pertanian organik, yaitu tanaman cabai besar. Kurang lebihnya mohon dukungannya buat saudaraku untuk channel kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.